Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Dauhan II. Kepada yang terhormat Ibu Harmani selaku Kepala SD Negeri Dauhan II, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Dauhan II. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu Guru SD Negeri Dauhan II, sebelum acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Asti Andiani dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Harmani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dauhan II yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Astri Andiani SPSD. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita diambil sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mau menyampaikan tentang program pemerintah yang begitu bagusnya dengan berjalannya perkembangan zaman yang sedang digiatkan tentang calon guru penggerak. Calon guru penggerak adalah calon-calon guru-guru yang profesional ya, yang bisa bergerak menggerakkan. Jadi dengan adanya guru-guru yang sudah terjaring dalam program calon guru penggerak ataupun yang sudah lulus guru penggerak, mudah-mudahan akan dapat membawa SD Negeri Dauhan II lebih baik lagi, bisa lebih baik dari tahun kemarin, bisa lebih baik dari hari ini, insya Allah. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Dauhan II sangat mendukung tentang kegiatan program calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat dimanfaatkan, diseminasikan dengan guru-guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya yang belum terjaring bisa dapat masuk ke calon guru penggerak yang angkatan 12. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh
penggerak SDN Negeri Dawan 2 kepada Ibu Asti Anggiani SPDSD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada hari Jumat ini insyaallah penuh berkah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan pada junjungan terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Dauhan 2, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Dauhan 2. Terima kasih telah berkenan untuk hari ini mengikuti acara diseminasi yang akan dilaksanakan dan dipaparkan oleh saya sendiri. Diseminasi budaya positif yang dikhususkan tentunya di SD Negeri Dauhan 02, di mana di sini kita sebagai guru tidak hanya mendidik anak, tidak hanya kita memberikan materi-materi yang setiap hari kita sampaikan, kita berikan kepada anak, tetapi yang pastinya kita sebagai pendidik dituntut untuk menuntut, bukan menuntut peserta didik kita, tetapi menuntut mereka untuk menjadi manusia yang bahagia setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi KHD. Kita memberikan pendidikan fokus, yaitu memprioritaskan kepada kreativitas anak, bukan kreativitas kita untuk menuntut anak menjadi seseorang yang pandai, tetapi harus menuntut anak-anak peserta didik itu ke arah yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai untuk mempresentasikan budaya positif untuk di SD Negeri Dauhan 02. Penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Asti Anggiani SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Ketika kita mendengar yang namanya positif, pastinya yang namanya kata-kata positif adalah sesuatu yang jauh dari kata negatif, dan kebalikannya dari negatif itu sendiri pastinya adalah hal-hal yang sangat baik, tentunya suatu perubahan pada sekolah kita khususnya. Konsep dari inti budaya positif itu apa saja sih? Di sini saya membuatkan sebuah pohon konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, paradigma atau pandangan kita, pandangan seseorang terhadap sesuatu untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian kita memiliki disiplin positif. Disiplin positif suatu hal yang biasanya kita laksanakan secara bertahap yang kemudian nantinya akan membudaya kepada peserta didik kita, juga kepada diri kita sendiri sebagai pendidik tentunya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang di sini adalah pastinya nilai-nilai positif yang akan kita terapkan kepada diri dan juga peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia sendiri. Adapun memotivasi perilaku manusia, ada motivasi yang pastinya ada dari luar atau ekstrinsik, dan pastinya ada juga motivasi yang terbaik adalah intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Adapun posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada juga yang lain adalah restitusi yang sekarang kemudian sedang gencar-gencarnya dipelajari oleh setiap sekolah untuk diterapkan kepada anak-anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru atau pandangan seseorang, pandangan kita terhadap sesuatu yang kita lihat
atau pandangan kita dengan sesuatu yang baru dari apa yang kita pelajari, kemudian nantinya kita akan menjalankan hal tersebut dengan langkah dan tujuan yang seperti apa. Pembelajaran dengan paradigma baru atau dengan pandangan baru kita itu merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi, yaitu sebuah pembelajaran yang mana kita mengutamakan apa yang dibutuhkan siswa, bukan apa yang kita butuhkan. Lebih fokus apa yang diinginkan oleh siswa untuk memotivasi belajarnya dan lebih baik lagi. Profil belajar Pancasila yang sudah kita gencarkan kepada anak-anak berapa tahun ini, yang pastinya di sini ada dimensi-dimensi yang sangat bagus yang sudah tersusun secara baik. Yang pertama jelas di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di samping kita mendidik anak, mengarahkan anak untuk melaksanakan ibadah, tentunya kita juga jangan sampai lena untuk mendidik hak anak-anak kita, walaupun dengan cara yang bagaimanapun kita akan berusaha sebaik mungkin mendidik akhlak adab kepada anak yang terutama. Kemudian berkebinekaan tunggal ika di sini, bineka tunggal ika, berkebinekaan global, yaitu hampir satu, di mana kita juga mengajarkan kepada anak untuk tidak membeda-bedakan. Suatu ketika anak kita mungkin akan pergi ke suatu tempat yang di situ akan bergabung dengan rekan-rekan teman-teman yang berbagai suku atau agama. Ketika di dasarnya kita sudah memberitahu apa sih berkebinekaan global itu seperti apa, yang contoh mudahnya gitu. Kita berusaha mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan. Dan kemudian gotong royong yang biasa kita laksanakan kita beri masukan ke anak tidak hanya di lingkungan masyarakat, di lingkungan kecil di kelas kita saja, piket itu sudah termasuk mengajarkan anak untuk bergotong royong, melaksanakan kebersihan bersama, dan mengajarkan anak mandiri, belajar mandiri dengan buku-buku yang sudah kita berikan, dengan LKS yang sudah ada. Tidak hanya kita menyampaikan materi dan apa yang ada di buku tersebut, tetapi kita memberikan buku dan LKS tersebut. Itu adalah untuk mengajarkan anak belajar mandiri. Dan setelah itu maka kita besoknya bisa bertanya, setelah materi kalian baca di rumah apa yang belum dipahami. Dan dari situlah kita akan memunculkan yang namanya kreativitas anak berpikir. Kemudian lebih tinggi lagi maka anak akan memiliki sebuah kritis atau bernalar kritis, karena semakin banyaknya anak membaca, mempelajari sendiri secara mandiri, ketika ada kesulitan pastinya anak akan bertanya. Jadi kita memberi pemantiknya itu dengan berbagai cara, membuat anak untuk berpikir sendiri dan menemukan solusinya. Apabila sudah kesulitan, dari situ pasti anak akan bertanya, dan kita pastinya wajib sudah mempersiapkan jawaban yang ada. Selain itu, di sini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini mungkin yang kita rasa atau mungkin yang sebenarnya kita lakukan selama kita menjadi seorang pendidik, termasuk saya sendiri secara pribadi gitu. Jadi di sini guru itu secara emosional itu selalu mengontrol murid. Mau jadi apapun itu harus guru dari gurunya, bukan dari muridnya. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang tidak semua yang kita lakukan itu ternyata bermanfaat untuk anak didik kita, karena lebih kembali lagi bahwasanya seharusnya itu kita menyesuaikan kebutuhan murid, bukan kebutuhan kita. Ilusi bahwa pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin kita ketika membuat anak merasa bersalah itu menguatkan karakter mereka, tetapi di lain pihak ternyata pembuat rasa bersalah itu membuat siswa kita itu memiliki kenangan buruk. Jadi merasa sebuah kesalahan itu adalah membuat dia malu di depan teman-temannya.
Jadi terkadang belum tentu apa yang kita pikirkan baik kepada murid kita ternyata itu tidak. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita berpikir bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada siswa itu harus dilaksanakan dan anak itu harus bagus melaksanakannya dan hasilnya pun harus sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah beberapa ilusi atau miskonsepsi dari teori kontrol sendiri. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari teori kontrol. Di sini sebagai contoh realitas kebutuhan kita. Kita membutuhkan satu hal yang sangat kita inginkan, tapi belum tentu juga apa yang kita butuhkan itu sama dengan yang orang lain butuhkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, belum tentu. Ternyata semua orang itu, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita melihat sebuah papan tulis yang kita lihat, kita tahunya papan tulis adalah sebuah tempat atau media untuk menulis. Tapi mungkin gambaran dari anak didik kita, papan tulis tersebut bisa digunakan untuk hiasan juga boleh, untuk menggambar pun boleh. Kemudian ada juga perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata perilaku yang dilakukan beberapa anak kita mungkin akhir-akhir ini, bagi yang kita lihat adalah sebuah kesalahan. Tapi ternyata yang dilakukan mereka itu pastinya ada sebuah tujuan. Setiap hal yang dilakukan seseorang pastinya di situ ada tujuannya. Tidak semata-mata kita itu makan gorengan misalnya itu memang karena kita suka, tidak. Di sisi lain karena kita menghormati orang yang memberikannya. Kurang lebih yang mengubah paradigma stimulus dari respon ke pendekatan teori kontrol itu contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita mulai ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini artinya ketika ada kata-kata berdasarkan nilai-nilai yang diyakini adalah satu hal yang dilakukan oleh kita, oleh anak didik kita, itu berarti dari dalam diri. Motivasinya intrinsik, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini ada imbalan, ada penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini sangat jelas bahwasanya disiplin yang akan dilakukan siswa itu karena faktanya itu dari luar, karena untuk menghindari hukuman atau untuk supaya mendapatkan penghargaan atau imbalan dan untuk menghindari ancaman dari kita. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika anak berangkat tepat waktu, ketika anak belajar sesuai dengan materi yang diajarkan, membawa buku sesuai dengan jadwalnya, itu adalah motivasi dari diri sendiri. Tapi ketika beberapa anak yang tidak melaksanakan hal tersebut atau dia malah membawa itu semua bukunya tidak sesuai dengan pelajaran yang ada pada hari itu, ada kemungkinan satu, takut pelajarannya berubah, kedua bisa jadi memang guru yang tidak berangkat, atau mungkin memang karena mengharapkan satu imbalan mereka pikir bahwa buku yang mereka bawa semua itu adalah satu hal yang bagus dan mereka pikir mungkin kita akan memberi, wah kamu hebat sekali, semua bukunya dibawa. Itu adalah anggapan yang kurang benar dari anak. Berikutnya di sini yang nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sebutkan yang awal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya.
contoh dari nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila 6 dimensi yang sudah kita terapkan insya Allah dalam beberapa tahun ini. Kemudian dari Ibu Primary Leaders Program. Di sini ada rasa toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini pun kita mungkin sedikit demi sedikit akan mengajarkan kepada anak, mengarahkan bagaimana bersikap toleransi, bagaimana kita menghormati tidak hanya kepada guru, tetapi menghormati dari teman sebayanya juga. Terkadang semakin akrab anak, terkadang memanggilnya pun semau mereka. Di sini kita akan sama-sama belajar, terutama saya sendiri karena di kelas 5 itu banyak Bapak Ibu anak-anak itu suka memanggil temannya itu dengan nama ayahnya atau dengan nama ibunya. Itu sudah berkali-kali diberitahu pun masih ada satu orang. Jadi memang menumbuhkan rasa hormat dari teman sebaya saja itu masih saya sendiri masih kesusahan di hal yang di sini. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Pastinya terutama kita akan memperbaiki diri terlebih dahulu, baru kemudian kita mengajak kepada orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendengar kalimat kebutuhan dasar manusia, biasanya yang pertama muncul adalah makanan. Itu biasanya yang pertama kali muncul. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pastinya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pastinya yang namanya kebutuhan dasar itu tidak hanya makan, tapi juga pakaian, juga dari tempat tinggal seperti itu. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pastinya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Tidak hanya makanan dan tempat tinggal, tapi kita juga pastinya memiliki rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Karena ketika kita dalam suatu kelompok, tapi kita tidak dianggap, disitulah akan muncul sebuah rasa tidak diakui. Artinya rasa diterima di kelompok tersebut itu belum ada. Kemudian penguasaan. Ketika mendengar kata penguasaan, yang kita pikir utama mungkin adalah menguasai. Tapi tidak itu. Ternyata penguasaan itu adalah yang pertama harga diri kita. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Jadi kebebasan itu bukan satu hal yang kita lakukan semau kita, tapi kebebasan di sini ternyata adalah satu hal yang malah lebih baik untuk memiliki sebuah pilihan apapun itu, dan juga menciptakan hal-hal yang baru dan yang pastinya harus mampu mengendalikan diri. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Dari keempat itu, jika kita mengajunya pada peserta didik, pastinya hal yang paling mereka inginkan adalah belajar dengan senang. Apapun yang mereka lakukan tujuannya pastinya lebih banyaknya karena kesenangan, yaitu bermain. Kemudian ada rasa humor juga, ada antusiasme dan tertawa. Tetapi belum tentu juga apa yang mereka lakukan itu betul-betul dengan hati mereka yang senang. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu. Nah, di sini kita ke
mengarah ke motivasi perilaku manusia. Nah, sudah saya sampaikan yang namanya motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau dari luar, dan juga ada motivasi intrinsik dari dalam. Dari motivasi ekstrinsik, biasanya itu kalau anak untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ada juga untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sedangkan dari faktor intrinsik atau yang motivasinya dari dalam, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai mereka diri sendiri, yang nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya memang apa yang mereka lakukan, anak-anak kita lakukan, atau bahkan diri kita sendiri, kita berangkat dari rumah itu dengan tujuan kita sendiri adalah faktor intrinsik dari dalam, bukan karena kita takut untuk merasa dilihat tidak baik oleh orang lain, atau mungkin kita takut akan penilaian dari masyarakat. Tidak seperti itu. Baik, di sini kita bicara mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang sedang gencar-gencarnya digencarkan oleh pihak-pihak sekolah dimanapun sekarang ini. Hukuman, ketika kita mendengar kata hukuman, kita pastinya adalah yang kita tahu menghukum adalah sesuatu hal yang kita pikir itu akan membuat anak cerdas, akan membuat siswa kita lebih baik. Mungkin di sini adalah pandangan kita yang keliru selama ini. Hukuman biasanya dilakukan tidak direncana, tiba-tiba. Ketika anak datang terlambat, dengan sangat tiba-tiba kita langsung menyuruh anak tersebut, kamu sudah terlambat, lari lapangan 10 kali. Biasanya itu adalah satu tindakan yang tiba-tiba kita pikirkan saja, bukan direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari itu ketika dia terlambat, dia tidak tahu apakah akan dihukum atau dibiarkan saja. Bersifat satu arah. Nah, di sini siswa memang sudah tidak tahu sifatnya satu arah, hanya kita yang tiba-tiba memberikan hukuman tanpa diketahui. Sedangkan yang kedua, konsekuensi. Biasanya ini sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Walaupun di sini konsekuensi itu sudah terencana, sudah dibuat sebuah kesepakatan dengan apa yang sudah dibuat per kelas masing-masing, misalnya dengan keyakinan kelas, tetapi terkadang murid masih merasa tidak nyaman walaupun hal itu sudah disepakati bersama. Dan kemudian sikap guru di sini masih banyak juga yang memonitor kegiatan murid. Yang berikutnya restitusi. Nah, proses ini menciptakan suatu kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ketika ada masalah. Maka kita selalu mengajak bicara kepada murid supaya muncul sebuah pemikiran dari anak tersebut mencari solusi yang terbaik. Kita hanya mengarahkan bagaimana anak tersebut akan memunculkan satu perasaan, satu pemikiran, bukan dari kita. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada pun sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkannya, mungkin kita bisa belajar dari video yang akan saya tampilkan. Ini mengenai apakah ini hukuman. Maaf Pak, saya datang. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya, jangan mencontoh dari ini. Kalau kalian contoh, ada yang
ayo kok. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau ada sini hati ya, kamu nanti nyicil. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku sama semuanya. Dengar ya? Dulu. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kondisinya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak kan Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar Bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah?
Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Alma obati. Ya udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam keadaan. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah Baik Bapak Ibu, dari video yang sudah ditayangkan tadi itu terlihat jelas bahwa yang pertama guru terlihat posisinya sebagai penghukum. Tidak ada di situ menanyakan alasan, itu tidak ada. Kemudian mencari tahu informasinya pun tidak ada. Di sini memang posisinya ada sebagai penghukumnya ada. Kemudian sebagai teman mungkin di sini ada sebenarnya, cuma memang tidak saya tampilkan seluruhnya. Tapi dari sini kita sangat jelas bahwasanya segitiga restitusi itu memang sangat perlu untuk diterapkan. Sudah jelas sekali bahwasanya tadi di situ jelas sangat terlihat jelas bahwa posisi penghukum sangat terlihat dari sisi seorang guru. Di sini saya contohkan penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum di sini yang tadi saya sampaikan disuruh lari, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja membuat kecewa. Di situ sudah memunculkan sebuah rasa bersalah kepada anak. Ayolah, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali
lagi, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi memang setiap posisi kita sebagai guru itu cara bicaranya pasti sangat berbeda. Adapun sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Nah, kamu tahu konsekuensinya. Jam istirahat kamu menghadap ke guru BK. Seperti itu, kurang lebih dari pemantau. Adapun yang posisi yang terbaik dari setiap posisi adalah sebagai manajer. Jadi, apa kamu tahu salahnya yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi anak itu diminta untuk mencari solusinya, bukan kita langsung memberi hukuman. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol aku. Saya kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Nah, di sini sudah jelas kata-kata kecewa adalah pembuat rasa bersalah kepada diri anak. Adapun kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini bisa sebagai pemantau juga. Ada juga selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, di sini untuk meminta solusi sendiri supaya muncul pemecahan masalahnya adalah pertanyaan dari seorang manajer. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya. Nah, di sini sebagai teman, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini juga posisi sebagai pemantau. Nah, keyakinan kelas kenapa sih? Keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas gitu? Mungkin kita sebenarnya pada awal ajaran dulu pastinya sudah membuat. Artinya kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian mudah dipahami oleh siswa juga berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif cukup sedikit saja, tidak usah banyak-banyak supaya murid mudah mengingatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelasnya itu dilibatkan ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, inilah segitiga restitusi yang semoga saja kita bisa bersama-sama untuk menerapkannya di sekolah. Yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini ketika kita terapkan bukan sebagai suatu hukuman kepada anak, tetapi lebih kepada untuk mendewasakan cara berpikir anak dan membuat anak mandiri serta disiplin dan dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan melalui 3 tahapan tentunya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak itu sendiri. Kemudian kita memvalidasi data yang salah atau tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kembali lagi kepada kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berprinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sama seperti video yang sudah kita tayangkan, harusnya kita membuat validasi tindakan yang salah dulu, kita tanyakan dulu alasannya. Dan kemudian kita baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi dari dalam atau intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang bagus menurutmu? Dan apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Disinilah kita bersama-sama untuk sama-sama belajar mengenai budaya positif yang dimana sekarang memang setiap sekolah selalu sedang melaksanakannya, terutama yang segitiga restitusi itu hampir semua
semua berusaha untuk menerapkannya agar kita sebagai pendidik tidak salah langkah dan tidak memberikan kenangan buruk terhadap siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Karena ketika suatu ketika anak atau peserta didik kita hukum, kita berikan sebuah hukuman yang tidak terlupakan atau bahkan dengan kalimat-kalimat yang memang menghardik, itu biasanya kenangan itu sampai kapanpun tidak akan terlupakan dan kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Dan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu, pemaparan diseminasi dari saya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila masih ada yang mungkin ada yang ingin bertanya, insya Allah saya menjawabnya. Dan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan penguatan dari apa yang sudah saya laksanakan untuk perbaikan di berikutnya. Di sini saya menutup dengan kalimat dari Muhammad Hatta. Indonesia tidak akan bercahaya karena umpur besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali pembahasan mengenai diseminasi budaya positif. Tadi sempat disinggung mengenai restitusi, segitiga restitusi. Yang saya mau tanyakan adalah apa langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Langkah-langkahnya, yang jelas langkah yang pertama harus diambil sebelum kita menerapkan segitiga restitusi adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat, dan kita harus membicarakannya dengan sangat baik tentunya. Karena segitiga restitusi ini memang menyangkut bagaimana tindak lanjut siswa kita yang sehariannya seperti apa, bahkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh anak itu sebenarnya akan menjadi berkelanjutan dan kurang baik. Dan pastinya kita harus mensosialisasikan. Sebenarnya memang langkah yang berikutnya adalah kita mensosialisasikan kepada orang tua seperti itu, agar ketika kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi, maka orang tua akan paham apa tujuan kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah sebenarnya. Kurang lebih memang langkah-langkah yang harus diambil adalah harus ada kolaborasi dulu, ada izin dulu, dan juga memang yang pertama adalah kita harus betul-betul solid dalam penerapannya, dan rekan-rekan juga harus bekerjasama dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana Anda melakukan langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas pada kelas panjenengan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas, mungkin kita sama-sama belajar. Yang pertama kita buat adalah kita meminta anak, membiarkan anak membuatkan kalimatnya dulu. Mungkin untuk kelas tinggi itu lebih mudah. Jadi kita buat dulu. Ya, dan dijelaskan tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuai kenyamanan anak belajar. Jadi kita biarkan anak menuliskan kalimat-kalimatnya dulu. Setelah anak-anak menuliskan kalimat-kalimatnya, sepakatnya mau seperti apa sih, yakinnya mau seperti apa sih. Nah, setelah itu kita kumpulkan. Biasanya kita tempelkan ya, kita seperti itu. Nah, setelah itu kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah dari kalimat-kalimat yang sudah anak berikan. Nah, nanti kita bentuk menjadi sebuah kalimat positif. Ketika ada kalimat anak kan seperti ini, kadang guru tidak boleh makan di kelas gitu.
maka kita ganti makan dan minum di jam istirahat seperti itu. Jadi memang kita belajar menggunakan kalimat positif. Mungkin saya sendiri juga harus mengubah lagi apa yang sudah dibuat, karena di situ memang ternyata tidak boleh ada kata jangan gitu. Jadi kita ubah kalimat-kalimat yang sudah ada itu menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian di situ kesepakatan itu tidak boleh ada seperti tindakan menghukumnya, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kesepakatan yang sudah jadi itu di situ nanti ada konsekuensi boleh, tapi kalau hukuman itu tidak boleh. Jadi memang langkah-langkahnya yang pertama tadi memang membuat kalimat, biarkan anak membuat kalimatnya sendiri dulu, kemudian kita memilahnya. Yang ketiga kita mengubahnya menjadi kalimat positif, kemudian disepakati bersama-sama dan dilaksanakan juga bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang ingin memberi penguatan untuk saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan yang ingin saya ajukan, melainkan berikan sebuah tanggapan ataupun penguatan terhadap apa yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan panjang lebar mengenai dari awal paradigma baru kemudian sampai dengan bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi ketika seorang guru berhadapan dengan situasi-situasi yang memang menuntut seorang guru mengambil posisi. Apakah dia bisa menjadi memposisikan diri sebagai penghukum atau yang lain. Ini sudah sampai pada tahapan restitusi, sehingga diharapkan dari kegiatan-kegiatan semacam ini kita selaku guru bisa menjadi among seperti yang sudah sudah jadi filosofi yang didengungkan, yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah among belajar, sehingga kita punya satu tugas bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan juga menjadi among yang bisa menuntut pribadi, kemudian bagaimana juga kita bisa mengarahkan peserta didik kita, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang menyenangkan di masa-masa yang akan datang. Dan diharapkan dari kegiatan CGP yang sedang dilaksanakan di SD kita, SD Daunan 2, ini juga nanti berharap bisa membawa kemajuan yang lebih dari yang sudah. Dan saya yakin kita semua punya satu mimpi tentang sekolah kita, ingin menjadikan sekolah kita seperti apa, memajukan sekolah kita. Kemudian kita juga punya harapan di masa-masa yang akan datang, dan dengan adanya program CGP yang diikuti oleh teman-teman kita dari ada 3 orang, mudah-mudahan bisa benar-benar nantinya bisa mewujudkan impian, harapan semua warga sekolah, termasuk juga harapan-harapan dari peserta didik, dari mulai penanaman nilai-nilai baik, budaya baik, ataupun nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga harus bisa posisikan diri sebagai seorang guru, juga terkadang bisa sebagai teman. Disinilah perlunya kita banyak belajar dan banyak mengembangkan kemampuan diri kita, karena saya sendiri merasa masih banyak kurang, bahkan tidak punya kelebihan apapun, sehingga dari situlah kita bersama-sama untuk belajar bagaimana bisa untuk ke depan menjadikan pembelajaran lebih baik, menjadikan sekolah kita lebih maju dan lain sebagainya. Begitu yang saya ingin saya
sampaikan kepada Bu Astri Ahyani selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Dawahan 2 ini pada kesempatan diseminasi kali ini yang sudah dipaparkan sudah merupakan suatu hal yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa terwujud untuk ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapannya, untuk penguatannya, dan insya Allah kita bersama-sama untuk menuju hal yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Terima kasih. Saya sampaikan kembali, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang masih belum cukup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yani sebagai Terima kasih disampaikan. Demikianlah pemaparan materi diseminasi positif dari Bu Astri Ahyani. Sungguh sangat menginspirasi untuk saya, terutama sebagai anggota guru SD Negeri Dawahan 2. Apa yang dipaparkan oleh Bu Anggi semoga bisa kita jalankan, bisa kita praktekkan dalam menghadapi masalah dengan siswa, dan kedepannya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai moderator dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah apa yang telah dikabarkan oleh Bu Anggi dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.